Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Regina Olivia. Saya berasal dari kelas 10-6, nomor absen 27. Jadi di video kali ini, saya akan membawakan materi bab 3 dari mata pelajaran kimia yang berjudul Hukum Dasar Kimia. Jadi di video ini bukan hanya berisi pengertian dan penjelasan, tapi akan ada beberapa contoh soal yang membuat kita akan lebih mengerti tentang hukum tersebut. Selamat menyaksikan. Baik, untuk materi yang dibahas adalah materi hukum dasar kimia. Nah, jadi yang selanjutnya itu adalah penemu hukum dasar kimia. Yang pertama itu adalah Anthony Lavoisier yang menemukan hukum dasar kekekalan massa. Yang kedua ada Joseph Louis Proust yang menemukan hukum perbandingan tetap. Selanjutnya John Dalton yaitu hukum perbandingan berganda. Selanjutnya Gay-Lussac yaitu hukum perbandingan volume. Yang terakhir itu ada Amedeo Avogadro yang menemukan hukum Avogadro. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu hukum Lavoisier atau yang biasa kita sebut itu hukum kekekalan massa yang ditemukan oleh Anthony Laurent Lavoisier. Hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier adalah hukum yang mengatakan bahwa massa sistem tertutup adalah konstan. Bahkan jika proses yang berbeda terjadi di dalam sistem yang tertutup, massa suatu zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Penemu hukum Lavoisier ini adalah Anthony Laurent Lavoisier yang menemukan hukum kekekalan massa pada tahun 1789. Karena penemuannya tersebut, Lavoisier dikenal dengan Bapak Kimia Modern. Nah, selanjutnya adalah hukum perbandingan tetap yang ditemukan oleh Joseph Louis Proust. Hukum Proust ini berbunyi perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa adalah tertentu dan tetap. Nah, untuk contoh soal dan pembahasannya, mari kita lihat di sebelah kanan, yaitu sebanyak 21 gram besi dipanaskan dengan 24 gram belerang, sehingga membentuk senyawa FeS2. Jika ArFe sama dengan 56 dan ArS sama dengan 32, tentukan sisa zat yang tidak bereaksi dan banyak FeS2 yang terbentuk. Nah, untuk pembahasannya kita bisa lihat di sana ada 1 dikali ArFe, berarti 1 dikali 56 dan 2 dikali 32. Itu sesuai dengan jumlah angka yang berada di sebelahnya. Bisa kita lihat Fe memiliki tidak memiliki angka di sebelahnya, jadi dia diartikan dengan 1, sedangkan untuk S itu dia memiliki angka 2 di sebelahnya. Jadi ARS dikali dengan 2, kita bisa bandingkan 1 dikali 56 sama dengan 56, 32 dikali 2 sama dengan 64. Nah, jadi sama-sama kita bagi. Untuk 56 kita bisa bagi dengan 8 dan 64 bisa kita bagi dengan 8. Jadi 56 bagi 8 sama dengan 7, 64 dibagi 8 sama dengan 8. Jadi hasilnya adalah 7 dibanding 8. Nah, selanjutnya itu yang akan kita bahas adalah hukum perbandingan berganda. Hukum ini juga disebut hukum Dalton. Hukum Dalton ditemukan oleh seorang ilmuwan Inggris bernama John Dalton pada tahun 1803. Hukum ini dilandasi oleh hukum sebelumnya yaitu hukum Proust dan hukum Lavoisier. Nah, bunyi hukum ini adalah jika dua jenis unsur bergabung membentuk lebih dari satu senyawa dan jika massa-massa salah satu unsur dalam senyawa tersebut sama, sedangkan massa unsur lainnya berbeda, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat sederhana. Nah, selanjutnya adalah rumus dan aplikasi rumus. Nah, untuk soal terdapat senyawa 1 dan senyawa 2. Senyawa 1 memiliki massa X yaitu 30 gram, massa Y-nya 160 gram. Dan untuk senyawa 2 itu memiliki massa X 90 gram dan massa Y-nya 240 gram. Jadi karena hukum Dalton itu salah satu perbandingannya dibuat sama. Jadi kita akan menyamakan massa X yaitu 3 banding. Nah, untuk 160 banding 240 gram ini sama dengan 16 dibanding 8. Jadi kita sederhanakan lagi, 16 dibanding 8, itu 16 kita bagi 8 dan 8 kita bagi 8. Jadi hasilnya adalah 2 dibanding 1. Jadi intinya untuk hukum perbandingan berganda, ini salah satu perbandingannya dibuat sama.
Oke, selanjutnya adalah hukum perbandingan volume. Hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac itu adalah hukum yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan oleh gas sebanding dengan suhu gas ketika masanya tetap dan volumenya konstan. Ciri-ciri hukum Gay-Lussac adalah sebagai berikut. Hanya berlaku pada reaksi yang menggunakan zat berwujud gas. Yang kedua adalah tidak berlaku pada reaksi yang menggunakan zat berwujud cair maupun padat, karena keefisienan reaksi hanya menyatakan perbandingan mol, tidak menyatakan perbandingan volume. Nah, untuk ini berlaku dalam proses yang bersifat isokoris. Nah, the last one is hukum dasar Avogadro. Hukum Avogadro berbunyi, semua gas dengan volume yang sama di bawah tekanan dan suhu yang sama memiliki jumlah partikel atau jumlah molekul yang sama. Misalnya, gas nitrogen dan gas klorin dengan volume 1 liter dan berada pada suhu serta tekanan standar memiliki jumlah molekul dan partikel yang sama. Nah, jadi sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.